Welcome to Fun Fact About Nutrition. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas karbohidrat yang baik untuk diet. Tetapi sebelum itu kita akan membahas mengenai karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana adalah senyawa yang dapat dicerna dengan cepat oleh tubuh untuk dijadikan energi. Jenis molekul gula dalam berbagai makanan seperti buah, susu, makanan manis, permen, sirup, dan minuman ringan. Bentuk yang sederhana membuat karbohidrat yang satu ini mudah diolah. Itu sebabnya konsumsi madu, gula, atau gula merah pada penyandang penyakit diabetes tidak disarankan. Makanan dengan gula olahan tersebut dapat memicu lonjakan gula darah dan membuat diabetes tidak dapat dikendalikan. Selain itu, terlalu banyak mengonsumsi gula juga menyebabkan kenaikan berat badan secara tiba-tiba. Karbohidrat sederhana, tinggi gula, tinggi kalori, rendah serat, dan memiliki indeks glikemik yang tinggi. Indeks glikemik adalah angka yang digunakan untuk mengukur potensi peningkatan gula darah dari makanan. Setelah mengonsumsi karbohidrat sederhana, tubuh akan cepat meningkatkan gula darah dan akan menghasilkan hormon insulin untuk menyeimbangkan kadar gula dalam darah. Karbohidrat sederhana lebih mudah dikonversi menjadi glukosa karena struktur molekul terurai lebih cepat yang dicerna di dalam lambung dan usus halus, sehingga efeknya dapat menimbulkan sugar crash apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan dengan frekuensi yang tinggi. Efek sugar crash adalah meningkatnya kandungan gula dalam darah yang menyebabkan tubuh menjadi lebih bertenaga. Di saat yang sama, tubuh akan mengeluarkan dopamin. Ketika dopamin dilepaskan, tentu saja perasaan akan menjadi bahagia dan bersemangat. Tetapi efek ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar 30 menit. Kemudian dia akan memasuki kondisi sugar crash. Sugar crash adalah ketika tubuh mengeluarkan insulin dalam jumlah yang besar untuk mengurangi kadar gula dalam darah. Ketika ini terjadi karena naik dan turunnya kadar gula secara drastis yang menyebabkan tubuh menjadi lesu, lemah, dan kelelahan. Terdapat dua jenis karbohidrat kompleks, yaitu oligosakarida dan polisakarida. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan karbohidrat kompleks? Jadi, karbohidrat kompleks merupakan karbohidrat yang mengandung 3 atau lebih molekul gula yang stabil. Mengonsumsi karbohidrat kompleks akan membantu tubuh kita untuk mencerna dan menahan makanan lebih lama dibandingkan karbohidrat sederhana. Lalu, mengapa mengonsumsi karbohidrat kompleks membuat tubuh tidak mudah lapar? Jadi, ketika mengkonsumsi sumber karbohidrat kompleks, kadar gula dalam darah tidak melonjak ataupun menurun secara drastis atau kita bisa sebut stabil, dan dapat membuat kadar kolesterol tetap terjaga serta memberikan stimulus serotonin pada tubuh yang mengontrol emosi dan nafsu makan. Sehingga karbohidrat kompleks dapat membuat tubuh memiliki energi dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, NutriFriends, jadi kandungan karbohidrat kompleks dapat kita temukan pada nasi merah, jagung, ubi, kentang, dan oat. Kira-kira apa saja sih manfaat yang kita dapatkan dari mengkonsumsi karbohidrat kompleks? Nah, karbohidrat kompleks dapat mengurangi risiko divertikulosis, yang merupakan kondisi di mana timbulnya kantung yang diikuti pembengkakan pada usus besar. Kekurangan serat makanan dapat menyebabkan terjadinya kondisi ini, karena serat dapat membantu mencegah konstipasi yang seringkali menyebabkan tekanan berlebih pada usus. Tak hanya itu, karbohidrat kompleks juga dapat membantu menurunkan berat badan seseorang karena makan makanan berserat tinggi membuat tubuh kita merasa lebih kenyang. Serat yang menyerap air akan mengembang di usus dan memperlambat pergerakan makanan melalui bagian atas saluran pencernaan. Nah, NutriFriends, jadi karbohidrat kompleks memiliki indeks glikemik yang medium dan tinggi karena mengandung tinggi serat, rendah gula, dan GI yang rendah. Karbohidrat kompleks tinggi serat lebih lama dicerna tubuh sehingga membuat kita lebih kenyang lebih lama. Karena indeks glikemiknya juga rendah, jadi meningkatnya gula darah secara perlahan. Setelah mengonsumsi karbohidrat kompleks, gula darah lebih stabil. Selain itu, thermic effect of food dari karbohidrat kompleks lebih tinggi daripada karbohidrat sederhana.
Thermic effect of food merujuk pada jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh untuk mencerna, menyerap, dan memproses nutrisi di dalam tubuh. Juga merupakan energi yang dibutuhkan untuk mencerna bahan makanan, di mana setiap makanan memiliki TEF yang berbeda-beda. Pada protein 20-30%, pada karbohidrat 5-10%, dan pada lemak 0-5%. Manakah karbohidrat yang cocok untuk program diet? Sesuai penjelasan bahwa karbohidrat sederhana lebih cepat dicerna dan dapat menyediakan energi yang pendek. Namun berbeda dengan karbohidrat kompleks yang lama dicerna sehingga menyediakan energi yang panjang. Jadi karbohidrat kompleks lebih cocok digunakan untuk program diet karena energi yang dihasilkan dalam jangka yang panjang. Terus kita boleh nggak sih makan karbohidrat sederhana seperti donat, kue, permen, atau minuman yang manis-manis? Jawabannya tentu boleh dong. Kuncinya kita harus paham dulu mana jenis karbohidrat kompleks dan mana jenis karbohidrat sederhana. Mana yang harus kita konsumsi sehari-hari dalam jumlah yang cukup banyak dan mana yang harus kita konsumsi sesekali dalam jumlah yang sedikit. Faktanya, orang yang sering mengonsumsi karbohidrat kompleks, gula darahnya lebih stabil. Nafsu makannya juga lebih terkontrol karena tinggi serat dan mudah dicerna. Sedangkan karbohidrat sederhana, tinggi gula, tinggi kalori, rendah serat, dan indeks glikemiknya tinggi. Apabila dikonsumsi secara berlebih dalam jangka waktu yang lama, akan memicu overweight dan obesitas karena membuat kalori surplus. Kesimpulannya adalah, semua yang kita makan sangat mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Oleh karena itu, penting banget loh bagi kita untuk paham mengenai karbohidrat kompleks dan sederhana agar materinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih telah menonton konten edukasi dari kami. Jangan lupa untuk share konten kami agar pengetahuan kamu semakin bertambah. See you in our next content. Bye-bye.